Waktu itu ada teman gue yang nanya, baik gimana caranya lu kok bisa sampai dalam waktu sebatang rokok? Sebatang rokok itu kan rata-rata 10 sampai 15 menit. Kalau bisa ngelatih orang untuk bisa bicara. Gimana caranya, baik? Ya sama aja kalau kita ke tukang gado-gado atau ke tukang mie ayam, Pak boleh tahu resepnya nggak? Pilih mana? Pilih hasilnya atau pilih ramuannya, racikannya, termasuk caranya membuat dan bumbu resepnya. Kalau saran saya sih ya lebih baik ikutin aja prosesnya. Tahu-tahu bisa aja. Emangnya lu mau latihan bicara waktu itu? Iya sih, baik. Oh boleh. Dibanding lo dengerin apa yang gua akan sampaikan, gue bakar rokok ya. Mulai. Kaget dia. Tapi bener, nggak sampai setengah batang rokok saya udah lihat gejalanya masuk di materi berikutnya. Masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi. Pas di satu batang rokok selesai, dia udah bisa testimoni. Karena langsung latihan. Itulah bedanya antara belajar public speaking dengan berlatih public speaking. Saya coach, saya pelatih. Lebih baik dibanding Anda menanyakan bagaimana prosesnya, ikut latihan bersama saya, Anda akan temukan perbedaan ya, perbedaan experience-nya. Bagaimana mengalaminya sampai proses itu terjadi. Anda pasti akan kaget, kok bisa ya? Ya, ada satu hal yang orang itu nggak tahu. Dan kebetulan di dalam proses saya melakukan mendelivery pelatihan, saya tahu apa yang jadi takut seseorang. Why? Karena saya sendiri pembicara publik, pembicara di hadapan panggung yang besar dengan audiens yang banyak, jadi sudah terbiasa. Nah repotnya Anda harus ngecek secara jujur. Kalau Anda ingin datang ke satu pelatihan, Anda harus lihat pembicara itu, pelatih itu pernah bicara di mana. Oke, pada saat di mana Anda cek lagi si pembicara itu berbicara pakai teleprompter atau enggak, ada contekannya atau tidak. Cek aja, ada cue card-nya gitu, ada pengingatnya. Di setiap kelas saya, siswa saya selalu mempunyai kemampuan seperti itu karena itu syarat dasar buat kelulusan. Mereka harus tampil tanpa menggunakan teks sama sekali. Semua sudah langsung terprogram di baik di logikanya dia maupun conscious mind-nya dia, semua sudah natural dan mereka semua senang. Anda pun juga pasti akan senang kalau Anda tampil sesuai dengan gaya dan karakter Anda sendiri, aslinya Anda sendiri. Jelas saja itu sulit teman-teman, nggak seperti itu. Sebelumnya saya melatih bisa 2,5 bulan karena memang programnya seperti itu. Lama-lama bergeser menjadi hanya sekian hari. Bergeser lagi pada saat ditemukannya suatu formula bagaimana melatih supaya cepat, ketemu sampai akhirnya cuma sebatang rokok. Tentu berdasarkan komitmen orang tersebut. Nah kalau saya berkomitmen, kenapa dia nggak berkomitmen? Jadi pada saat berlatih, saya selalu sebutkan, kalau gue berkomitmen, lu berkomitmen nggak terhadap diri sendiri. Nah itu salah satu kunciannya. Kalau dia hanya sekedar ingin-ingin, saya cuma bilang, buang waktu, mendingan nggak usah. Walaupun orang itu ada duitnya. Di kelas besar pun seperti itu. Nah tugas saya melatih dalam jumlah banyak. Ada contohnya kok, nanti saya kasih cuplikan sedikit di akhirnya ya. Segitu banyaknya orang bisa bersamaan langsung berbicara. Karena mereka bukan belajar public speaking. Mereka semua siswa saya berlatih berbicara langsung. Pada saat mereka sudah selesai berbicara, sudah mulai bisa, baru kita gelar mengenai teori-teorinya. Dan di teori itu yang mereka baca semua, oh seperti ini, mereka sudah bisa. Dan pada saat teori itu didiskusikan kembali, mereka harus berdiskusi dengan cara mereka sendiri. Itulah indahnya pelatihan saya gitu. Nah, teman saya bingung, kalau gitu mahal nggak, Bay? Nggak, kalau harga sih bukan jadi harga yang patokan buat gue ya. Karena gue tuh emang belajar itu susah. Formulanya macam-macam, banyak bener keilmuannya. Di sisi lain gue lihat bahwa kalau public speaking itu sebenarnya itu senjata rahasianya seorang pemimpin. Dia mampu memimpin orang lain lebih baik. Buat seorang salesperson, buat seorang manajer, buat siapapun juga itu adalah bagaimana dia menyajikan, mempresent sesuatu dengan cara baik dan benar. Untuk sosialisasi pun kaidah public speaking perlu dipertimbangkan untuk Anda pelajari supaya teratur, punya gaya, punya karakter saat berbicara, bukan seperti orang umum yang berbicara. Lihat aja ntar di TV, bagaimana penampilan para, ya kalau kita bilang pejabat-pejabat kita, beda banget karena
Faktanya, di Amerika sendiri, seseorang udah menjadi senator pun sampai ke atasnya, sampai urusan jadi presiden, mereka semua dilatih. Aura suaranya pun itu dilatih supaya membulat. Kami menyebutnya impressive business voice. Itu bisa dilatih semuanya, hand gesture semuanya bisa dilatih sampai benar-benar matang. Apa yang terjadi kalau misalnya ternyata Anda punya pejabat yang nggak punya kemampuan berbicara seperti itu? No point, no power. Every power has no point, every point has no power. Kita rubah sekarang ini. Bahkan suatu hal yang kecil pun bisa menjadi power bagi Anda, tergantung bagaimana cara menyajikannya. Public speaking adalah seni menyampaikan pesan. Pesan itu penting, bagaimana Anda menyajikan pesan tersebut akan jauh lebih penting. Trivi, Albert Mehrabian, mengadakan penelitian kepada 3.000 responden di UCLA. Hasilnya adalah The Secret Message. Dan itu yang membawahi semua materi ilmu komunikasi dan masih hingga saat ini masih valid. Anda berbicara sedemikian hebatnya, banyaknya data. Ya pada saat selesai dari situ, berdasarkan bergulirnya waktu, bergaul dengan yang lainnya, itu hanya 7% saja yang diingat. Bayangin, 100% Anda memberikan materi, Anda kuasai materi, hanya 7% yang di-capture. Bagaimana kalau Anda kurang mengenai materi? Ya, materi aja kurang, bagaimana mau diingat ya? Next, 7%. Suara Anda itu mempunyai daya serap di orang lain itu hingga 38%. Aura suara itu dilatih. Bahkan pada saat saya menyebutkan sesuatu, Anda mungkin ingat. Karena suara itu tetap diingat. Contoh, salam super. Satu. Ada lagi, kalau dengan kata-kata yang 7% bisa membongkar semuanya. Ya. Sekarang kita geser 7%. Bagaimana akhirnya mengambil keyword kata kunci. Contohnya, jagalah hati. Anda tahu siapa yang berbicara. Kalau tadi kita tahu nih, salam super. Ada lagi, 38%. Ya. Sekarang yang 55% adalah visual. Semua yang di diri Anda itu mengkomunikasikan sesuatu tentang siapa Anda. Berpenampilanlah 1 derajat lebih tinggi dibanding audien. Kalau penampilan yang terlalu berlebih juga repot. Yang pantas 1 derajat lebih tinggi. Nah, bagaimana kita mengkombinasikan? Karena di visual itu sendiri, cara berbicara, body language, ya, mata, eye contact, cara jalan, cara berpakaian, mematut tubuh, menggunakan aksesoris, semua ada penilaiannya di hati publik. Sebelum menjadi lebih jauh, saya cuma mau inform, Anda siap nggak untuk dikenang karena penyampaiannya yang bagus, dikenal karena memang Anda pun layak menyampaikan sesuai dengan kapasitas Anda. Karena banyak sekali orang yang mempunyai kemampuan secara knowledge ya, tapi kurang mampu menyampaikan secara menarik di hadapan publik. Di sisi lain, ini yang berbahaya, ada orang yang suka naik panggung tapi dengan data yang sedikit. Rekan-rekan sekalian, belajar public speaking karena public speaking itu senjata rahasia Anda. Dimanapun Anda berada, kemampuan public speaking diimbangi sikap yang tepat, Anda punya value di mata orang lain. Di pelatihan saya, cepat deh, Anda dengerin ini Anda udah bisa kok. Berapa ini? 8 menit. 7 menit lagi Anda udah bisa. Mendingan kalau gitu kita nikmatin materi berikutnya saja. Kalau untuk materi yang 2 hari itu padat ya. 1 batch itu ya. Pembahasan detail. Kalau yang untuk 1 hari, oke, Anda pun bisa. Kalau yang materi hanya batang rokok, Anda disiapkan langsung. Itu terserah kebutuhan, terutama kalau kantor. Mereka kantor tuh maunya rata-rata 2 hari. Iya, memastikan karena saya pun harus mendesain apa yang mereka harus sampaikan, apa yang mereka harus present. Daya tariknya di mana, bagaimana menemukan keyword, unique selling point berubah menjadi keyword, sampai powerfulnya seperti apa. Kita bahas di situ di pelatihan 2 hari. Ini kalau kantor-kantor ya. Kalau 1 hari sesuai kebutuhan. Kalau saat ini Anda butuh apa, langsung batang rokok selesai bisa. Tergantung kebutuhan Anda. Pertanyaannya adalah, Anda siap nggak menjadi penyampai, pemberi pesan? Anda siap nggak jadi brand ambassador? Anda siap nggak untuk dikenal sebagai pimpinan perusahaan anu? Contoh Steve Jobs, dia dikenal karena punya kemampuan. Lu lihat banyak orang punya perusahaan, tapi dia pada saat berbicara, kemampuan bicaranya jelek. Itu turun loh. Karena nantinya
Nama besar itu orang akan lihat sebagai kredibilitas yang paket. Pertimbangin deh bahwa memang semuanya butuh kemampuan public speaking. Ini bukan karena gue jualan ya, tapi penting. Coba pertimbangan, kita ketemu di next session. Thank you, bye.